Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat. Ketahuilah, perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. 30 dan selanjutnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para lelaki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Berarti yang menajamkan pandangannya, yang meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, foto-foto wanita tidak menutup auratnya, video-video porno atau apapun yang semisal dengannya, maka yakini baik-baik, pada saat Anda melakukan itu, berarti Anda telah melanggar larangan Allah. Larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda, tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh, silahkan kalau seandainya memang harus duduk, akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "La tutbi'in nazratan nazra, fa innama 'alaikal ula, fa innama lakal ula wa 'alaikal tsaniyah." Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya pandangan yang seketika tidak disengaja itu adalah untukmu, sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya itulah dosa atasmu. Tahukah Anda bahwasanya tatkala kita menajamkan pandangan, meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali, di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata. Tahukah kita sedang bermaksiat kepada Rasul kita yang kita mengaku cinta kepada beliau? Padahal konsekuensi cinta adalah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta, kok bisanya melanggar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai saudaraku, tatkala Anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, video porno, foto porno, atau yang semisalnya, ketahuilah dan yakini baik-baik bahwasanya di dalam syariat Islam itu dianggap sebagai sebuah zina mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba 'ala bani Adam hawdhuhu minaz zina." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak manusia bagiannya dari zina. Adraka dzalika la mahala. Dia pasti mendapati itu, tidak bisa mungkir. Fa zinal 'aini an-nazar. Dan zina mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu, pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lelaki beriman hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31, perintah untuk wanita beriman.
Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin. Katakan, wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Ini penyebab Anda tidak fokus pikiran. Ini penyebab Anda banyak menghayal. Karena ketika mata diluaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram, maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi, onani, yang diharapkan dalam Islam menurut sebagian besar ulama, ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakan wahai Muhammad kepada lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan. Ada keterkaitan antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan yang menjaga pandangan lebih baik, lebih suci. Suci dari zina, suci dari masturbasi, suci dari perbuatan-perbuatan lesbian, homoseksual, dan yang lain. Pasti Anda sekarang sedang terangguk-angguk. Benar Ustaz, firman itu benar. Yang tidak menjaga pandangan bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno, maka saat itu ajal menjemput? Bukankah itu tanda su'ul khatimah? Alangkah indahnya tatkala seseorang meninggal dalam keadaan beribadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idza arada bi'abdin khairan ista'malah. Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana orang tersebut akan dipakai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Lah ada, jangan-jangan pas lagi melihat hal yang diharamkan ternyata mati.